Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada hari ini? Semoga anak-anak Ustazah selalu sehat dan selalu semangat belajarnya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang debit. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kecepatan, sekarang kita akan belajar tentang debit. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan antara jarak dengan waktu dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, untuk memahami tentang debit, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jika anak-anak Ustazah pernah menyalakan keran air di bak mandi ataupun untuk mengisi air di ember, pernahkah kalian memperhatikan? Jika keran air yang dibuka sedikit atau kecil, maka aliran airnya akan kecil, sehingga waktu untuk mengisi bak mandi akan lebih lama. Kebalikannya, jika keran air dibuka besar, maka aliran airnya akan menjadi besar, sehingga waktu untuk mengisi bak mandinya akan lebih cepat. Nah, ilustrasi seperti ini atau contoh seperti ini merupakan penerapan dari debit. Jadi, debit itu apa sih? Nah, debit itu adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau kita bayangkan, itu seperti banyaknya air yang mengalir pada keran dalam tiap satuan waktu. Kemudian satuan debit itu diantaranya ada liter per jam, sentimeter pangkat 3 per menit, meter pangkat 3 per jam, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menghitung debit. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan rumus segitiga. Di sini, dalam matematika, debit dirumuskan di dalam segitiga yang paling atas itu ada V atau volume. Kemudian di ujung kirinya ada huruf D atau debit, dan di ujung kanannya ada huruf W atau waktu. Jadi ketika anak-anak Ustazah ingin mencari volume debit, kalian tutup tuh yang huruf D, maka tersisa debit sama dengan volume per waktu. Kemudian kalau anak-anak Ustazah ingin mencari rumus waktu, ketika yang ditanyakan dalam soal adalah waktu, maka kalian tutup huruf W-nya, maka tersisa huruf V dan huruf D. Maka bisa kita tuliskan waktu itu sama dengan volume per debit. Kemudian yang terakhir, ketika kalian ingin mencari volumenya, atau dalam soal disuruh mencari volume, maka kalian bisa tutup tuh huruf V-nya, maka tersisa huruf D dan W. Karena dia sejajar atau dia dalam satu baris yang sama, maka rumusnya menjadi volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, ketiga rumus ini Ustazah harap kalian menghafalnya atau mengingatnya dengan baik. Bisa ya? Nah, kemudian kita bahas contoh soal yang pertama. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Yang ditanyakan berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Nah, kita ketahui dulu, volumenya adalah 36 liter. Waktu yang diperlukan tadi adalah 2 menit. Yang ditanyakan tadi, debit aliran bensin. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus debit. Rumus debit sama dengan volume per waktu.
volumenya bernilai 36 liter dan waktunya bernilai 2 menit. Maka 36 liter dibagi dengan 2 menit menghasilkan 18 liter per menit. Jadi aliran bensin petugas pom bensin tersebut adalah 18 liter per menit. Kemudian contoh soal yang kedua. Soalnya, jika debit air 10 meter pangkat 3 per menit, maka untuk memenuhi kolam 160 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Kita tulis dulu nih. Diketahuinya debit 10 meter pangkat 3 per menit, kemudian volume itu 160.000 liter. Nah, karena di debit itu satuan volumenya adalah meter pangkat 3, maka 160.000 liter ini kita rubah dulu menjadi meter pangkat 3. Jika Ananda ingat, 160.000 liter itu nilainya sama dengan 160.000 desimeter pangkat 3. Nah, untuk menuju meter pangkat 3, dia naik satu tangga. Karena naik satu tangga artinya kita bagi dengan 1000. Maka 160.000 desimeter pangkat 3 itu sama dengan nilainya 160 meter pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk memenuhi air kolam. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus waktu itu sama dengan volume per debit. Volumenya kita ketahui 160 meter pangkat 3 dan debitnya itu 10 meter pangkat 3 per menit, maka ketika dibagi menghasilkan 16 menit. Jadi diingat ya, kalau misalnya nih satuannya berbeda atau ada yang berbeda, maka kalian samakan dulu satuannya ya. Kemudian contoh soal yang ketiga. Sebuah bak mandi diisikan air mulai pukul 7:10 sampai dengan pukul 7:40 dengan debit airnya adalah 10 liter per menit. Yang ditanyakan berapa liter volume air dalam bak mandi. Diketahui nih, waktunya dari jam 7:10 sampai jam 7:40. Kita kurangkan jam 7:40 dikurang jam 7:10, maka menghasilkan 30 menit. Kemudian debit airnya 10 liter per menit. Yang ditanyakan dalam soal volume air dalam bak mandi. Untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus. Volume itu sama dengan debit dikali dengan waktu. Debitnya bernilai 10 liter per menit dan waktunya bernilai 30 menit. Ketika kita kalikan maka menghasilkan 300 liter. Nah, jadi volume air dalam bak mandi yang diisikan dari waktu jam 7:10 sampai jam 7:40 adalah 300 liter. Nah, semoga anak-anak Ustazah dapat memahami pembelajaran pada hari ini ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di classroom. Nanti Ustazah akan jawab lewat sana. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.